korban? Nggak ada. Nggak. Rumahnya Pak FA dan keluarga atau ke rumahnya Pak Febrio ya, karena dugaannya memang yang megang terakhir HP itu kita itu yang bersangkutan. Rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan didatangi kuasa hukum keluarga almarhum Sutrimo, Aan Rohaini. Kedatangan Aan dalam rangka ingin mengambil ponsel hingga barang pribadi milik Sutrimo. Namun, kedatangan kuasa hukum keluarga Sutrimo kali ini tak membuahkan hasil. Aan tak bisa menemui dan berkomunikasi dengan pemilik rumah. Kuasa hukum menyebut banyak pegawai ex-Jampitsus yang baru sehingga mengaku tidak mengenal Sutrimo. Namun, kuasa hukum melihat ada satu barang bukti, motor yang sama dengan yang berada di lokasi kejadian. Kuasa hukum berharap ponsel dan barang pribadi milik Sutrimo dapat segera dikembalikan. Memang tidak ada apa-apa kan, nggak ada alasan, ya kan? Artinya kita menunggu itikat baiknya segala macam dan lain-lain. Kalau nanti juga misalnya kalau diperlukan, kalau HP itu pasti kita juga serahin ke penyidik kalau kita terima pun. Motor yang terakhir ini ada, tapi tadi ketika ditanya ini punya siapa, ini motor yang ini pada saat tanggal 23 juga ada. Kan saya tadi nanya ada orang lama nggak ada, tapi ternyata ada motor lama. Tapi nggak ada yang memberikan informasi sih siapa. Polisi akan minta klarifikasi kepada pihak keluarga Sutrimo terkait barang-barang milik Sutrimo yang belum dikembalikan ke keluarga. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan, penyidik akan mengklarifikasi terkait barang Sutrimo, termasuk HP yang belum dikembalikan ke keluarga. Kabid Humas Polda Metro Jaya sebut, kasus kematian Sutrimo sudah masuk tahap penyidikan dan sudah memeriksa 8 saksi. Kita mendengar dari pihak kuasa hukum keluarga menyampaikan kami akan melakukan klarifikasi karena tahap ini sudah tahap sidik. Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan sekitar 8 orang. Kami akan melihat kembali, akan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang masih menahan ataupun memegang barang-barang yang dimaksud oleh pihak keluarga. Ya, kemungkinan akan bertambah karena ini sudah masuk ke tahap sidik. Kami menyampaikan bahwa proses ini berjalan untuk menjawab pertanyaan dari keluarga maupun pertanyaan dari masyarakat sebab meninggalnya almarhum Sutrimo. Tak hanya keberadaan ponsel Sutrimo, Ketua Risk Center Julius Ibrani juga menyoroti pemeriksaan salah satu saksi kunci yang mengantar hingga menjadi penanggung jawab Sutrimo di rumah sakit, Febrio, yang juga merupakan staf ex-Jampitsus dan pegawai kejaksaan. Julius menyebut keterangan Febrio perlu diperiksa polisi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Dia terlibat dalam satu peristiwa, once dia ada di situ, maka keberadaan dan keterangannya sangat penting dan perlu untuk digali. Itu dulu. Karena perspektifnya adalah mencari kebenaran untuk penegakan hukum demi keadilan. Jadi tidak perlu ada embel-embel yang lain lah. Dia dari institusi mana, seolah-olah itu menjadi penghalang. Kemudian dia dekat dengan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, seolah-olah ada satu friksi segala macam. Ini hal-hal yang tidak perlu. Semua harus dipandang sama, setara di hadapan hukum. Tujuannya bukan untuk mempersalahkan, tapi untuk membantu proses penegakan hukum. Usai menaikkan laporan dugaan pembunuhan Sutrimo ke penyidikan, polisi akhirnya membongkar makam untuk memeriksa jasad dan mencari penyebab kematian Sutrimo. Sejumlah saksi sudah diperiksa, namun polisi masih menunggu hasil laboratorium forensik untuk memastikan adakah unsur pembunuhan dalam kematian Sutrimo. Tim Liputan, Kompas TV. Kemarin, kuasa hukum keluarga Sutrimo datangi rumah ex-Jampitsus untuk mencoba mengambil sejumlah barang pribadi milik Sutrimo termasuk ponsel. Apa saja informasi yang didapat dari kuasa hukum keluarga Sutrimo dan bagaimana kemudian polisi bisa mengusut sejumlah keganjilan dari kasus ini. Bergabung dalam diskusi kami sore ini kuasa hukum keluarga Sutrimo Aan Rohaini, kemudian ada juga Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Muhammad Khairul Anam, serta praktisi hukum dan aktivis anti korupsi Saur Siagian. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Selamat sore Mas Tipas.
Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Anam, suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Selamat sore, salam sehat semua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Koneksi dengan Saur Siagian masih kami coba lagi untuk bergabung dalam diskusi kami sore ini. Mbak An, begini, sampai Anda mewakili pihak keluarga Soetrimo datang ke Jakarta, ini karena permintaan keluarga atau dari pihak lain, Mbak? Enggak, inisiatif kami sendiri karena begini, kan kita ini simpang siur, jangan-jangan sebenarnya pihaknya kalau kami sih menduga HP itu dugaan ya, baru dugaan HP itu terakhir dipegang oleh Pak Febrio, karena yang dugaan kami yang menghubungi, yang ngurus jenazah dan lain-lain, memang kalau yang ngurus jenazah kan memang jelas Pak Febrio ya di surat-surat. Kami menduga bahwa itu di Pak Febrio. Jadi sampai detik ini karena polisi juga kami bertanya, sudah ketahuan belum HP-nya? Ternyata di kepolisian juga tidak ada. Artinya kami berupaya untuk siapa tahu sebenarnya pihaknya Pak Febrio atau di lingkaran EPA itu pengen mengembalikan barang. Siapa tahu ya, karena kondisinya sudah begini, maka mungkin bisa jadi ditunda-tunda. Jadi kami untuk melihat apakah benar ada itikat baik untuk mengembalikan barang. Makanya saya bilang kalau tidak ada apa-apa kan nggak ada masalah gitu kan, barang-barangnya dikembalikan. Oke. Niatnya juga kan memang pernah menyampaikan begitu loh. Oke. Jadi sampai Anda, sorry saya potong. Kalau dasar kemudian kuasa sih. sampai Anda di Jakarta, sebelum Anda ke Jakarta dan saat Anda ke Jakarta untuk mengambil barang-barang itu tadi niatnya, sempat berkomunikasi dengan pihak tertentu nggak sebelum datang ke rumah? Tidak. Sama sekali. Saya tidak berkomunikasi dengan siapapun. Saya nawaitunya beginilah. Orang-orang di sekitar Pak Febrio juga, Pak Febri dan lain-lain juga kan sama-sama dengan saya manusia gitu kan. Dan saya yakin dalam kondisi seperti ini semua orang juga kan sama-sama was-was dan lain-lain begitu. Tapi saya kebetulan pas kemarin itu pas di Jakarta dan saya memang sudah menyiapkan kuasa. Saya sudah mendapat kuasa dari orang tuanya untuk ngambil barang-barang. Ini kan hal yang lazim. Apabila ada seorang pekerja begitu kan mendadak meninggal, barang-barangnya yang harus diambil sama keluarga begitu kan. Nah, selain saya mendatangi, saya juga sudah berkirim surat di tanggal yang sama. Saya kirim surat juga, artinya prolog bahwa kami ini punya itikat baik mau mengambil barang-barang milik almarhum begitu kan. Kemarin juga kalau kemudian ditemui. Kalau kemudian Anda menekankan masalah sosok Febrio ini, Mbak, saya mau tahu juga dari pihak keluarga apakah sudah sempat berkomunikasi juga saat pengurusan jenazah sampai jenazah tiba di rumah duka untuk dimakamkan? Jadi begini, kemarin itu kan ada memang orang yang menghubungi HP-nya Anis itu kan memang seorang laki-laki. Dugaan kami itu adalah Pak Febrio, ini baru dugaan ya, entah siapa. Tapi karena orang itu menyampaikan bahwa Pak Soetrimo sudah tidak ada begitu kan dalam kondisi ini, lalu dia juga yang memberitahu bahwa nanti siang yang akan mengantar jenazah adalah Pak Mahmud, nomor HP-nya ini gitu kan, yang beredar fotonya itu, lalu belakangan juga kami tahu itu memang salah satu dua orang di antara keamanannya yang ada di rumah Pak Febri. Oke. Pak Anam, terakhir kali Anda berkoordinasi dengan penyidik dan pihak Polda Metro Jaya, saksi-saksi yang sudah diperiksa ini termasuk saksi kunci dan salah satunya Febrio? Biarkan itu penyelidik yang menjelaskan ya. Waktu proses penyidikan hampir semua orang yang berdekatan dengan momentum adanya jenazah di rumah sakit, di TKP sampai di rumah itu diagendakan untuk diperiksa. Nah, apakah terjadi pemeriksaannya atau klarifikasinya di waktu itu nggak bisa saya sampaikan. Bisa langsung klarifikasi ke Polda Metro. Tapi saya mengingatkan begini, yang paling penting dalam konteks saat ini adalah ya betul itu barang-barang HP ya dan lain sebagainya harus segera diambil baik oleh pengacara maupun oleh polisi sebagai salah satu barang yang ada di proses penyidikan. Kalau kemarin kan belum ada upaya paksa, kalau sekarang kan sudah bisa ada upaya paksa. Apa pentingnya HP? Ya pentingnya HP itu dalam konteks rekam jejak digital penting sekali. Gitu, siapa yang menghubungi terakhir, bagaimana komunikasi terakhir, atau di momen-momen penting bagaimana komunikasi terakhirnya, termasuk juga misalnya ketika almarhum ini di Banyumas
kenapa dia dari Jakarta ke Banyumas setelah sekian hari balik lagi ke Jakarta, itu siapa yang menelpon atau memanggil dan sebagainya, itu kan Baik. ada dalam rekam jejak digital itu, dan itu penting dalam konstruksi peristiwa ini. Oke, Bang Saur, suara Tifal terdengar, Bang Saur? Sangat jelas, Tifal. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kalau Anda mencermati dari pihak keluarga berusaha mencari ponsel, kemudian ingin bertemu dengan Febrio, mengingat Febrio ini namanya juga masuk sebagai pihak yang bertanggung jawab atas jasad Sutrimo ini, Anda merasa ada keganjilan-keganjilan tidak dari hal ini semua? Saya menganalisis dari perspektif hukum ya, bahwa saya mengatakan bahwa salah satu alat bukti itu adalah saksi. Almarhum Sutrimo adalah tinggal bersama dengan saudara Febri Ardiansyah sekian puluh tahun. Tifal, yang sampai detik ini yang masih gagal digeledah awalnya itu adalah rumah yang di Jalan Radio Dalam. Di mana tentara ada di sana, sehingga yang diduga, disitulah sebenarnya dugaan brankas yang ditemukan oleh penyidik tim 9 sudah kosong. Nah, kalau kita melihat kan aneh, kita mengapresiasi keluarga melalui pengacaranya tidak meminta nyawanya almarhum Sutrimo untuk kembali hidup, tapi hanya meminta HP-nya. Dan kita juga mengapresiasi penyidik bahwa telah meningkatkan ini kepada penyidik, bahwa kalau saya mengatakan ini adalah salah satu saksi kunci, disuruh pulang, kemudian dibiayai untuk kembali, dan dalam beberapa waktu kemudian mati. Apakah kita masih membantah bahwa ini dalam konteks penyidikan, ini sangat kuat. Nah, oleh karena itu mereka coba, saya kemarin tuh di hari Sabtu itu Mbak An, saya mengatakan di Kompas TV, saya minta penyidik segera melakukan ekshumasi juga demi perlindungan daripada keluarga almarhum. Baik. Dan ingat Tifal, juga perlindungan kepada pengacaranya dan kita semua. Artinya kalau Sutrimo bisa dimatiin, Baik. yang berkaitan apakah sebagai pengacara, setiap orang juga berpotensi. Nah, inilah yang saya kira kita mengapresiasi penyidik, meningkatkan ini kepada penyidikan bahwa tidak ragu lagi bahwa dugaan kematian daripada Sutrimo bukan kematian biasa, tapi dia adalah dibunuh, gitu loh. Hal lain yang juga perlu saya konfirmasi adalah soal Pak Sutrimo yang setelah sampai ke Banyumas, Mbak Aan, diminta lagi kembali ke Jakarta. Konteksnya waktu itu dalam hal apa sampai kemudian diminta untuk kembali lagi ke Jakarta? Tapi jawabnya nanti ya. Kita jeda sebentar Bapak Ibu, tetap di Kompas TV. Mbak Aan, sampai Pak Sutrimo ini diminta kembali lagi ke Jakarta padahal sudah ada di Banyumas, itu dengan alasan apa, Mbak? Jadi gini, kita kan tidak tahu kalau alasannya, cuma keluarga itu hanya mendengar. Jadi di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 jam 2 siang, tiba-tiba Pak Trimo itu ditelepon sama Pak FA, Bapak nyebutnya. Karena Bapak itu berarti ke Pak FA, kalau ajudan itu berarti ke Pak Febrio gitu kan. Oke. Ditelepon sama Pak FA, diperintah suruh pulang hari ini juga. Sudah dibelikan tiket, nanti di stasiun ada 2 orang dari Cilacap. Begitu, sudah menunggu. Lalu almarhum Sutrimo menyampaikan, Pak, saya nggak punya uang untuk ke stasiun pun nggak punya uang, karena memang kemarin waktu pulang dia mendadak dan nggak bawa uang. Lalu dijawab sama Pak Febri, sudah kamu pokoknya ke stasiun aja, saya transfer uangmu sudah masuk gitu. 5 juta ternyata sudah ditransfer. Kenapa tahu? Karena Anis itu mencari pinjaman untuk ongkos ke stasiun. Setelah di stasiun lalu uangnya dikembalikan karena memang Pak Sutrimo sudah ditransfer. Jadi menurut keterangannya dari 2 orang saksi begitu kan, Anis sama Soim itu memang Pak Sutrimo itu jam 2 itu ditelepon, jam 2:30 langsung ke stasiun. Nggak bawa apa-apa karena memang ini segala macam, langsung ke stasiun. Memang Soim yang ngantar tidak ketemu siapapun, maksudnya karena memang ngantar kan hanya boleh di depan ya. Seperti itu. 2 orang dari Cilacap ini sudah ada penjelasan dari pihak keluarga siapa orang-orang itu, ada cerita nggak Sutrimo itu? Nggak ada cerita. Terkait dengan 2 orang itu siapa, apakah orang yang mau ikut kerja juga di Pak FA atau orang yang disuruh jemput, kita sama sekali tidak tahu.
Oke. Cuma- Dan komunikasi terakhir antara Sutrimo dengan pihak keluarga itu membahas soal apa, Mbak? Jadi gini, HP-nya Anies itu kadang karena ininya dia kadang suka dihapus. Nah, tapi percakapan dari 19 Juli sampai 23 Juli pada saat di hari meninggal itu masih ada semua gitu kan. Nah, jadi percakapan mereka biasa ngomongin anak, ngomongin dia lagi pengamanan. Jadi memang saya berani membantah secara tegas kalau ada isu bahwa Pak Sutrimo itu disuruh tugasnya pada hari itu tuh memang menjaga klinik yang sudah tidak jalan itu, karena setahu kami berdasarkan alat bukti begitu kan, memang dia itu dari tanggal 19 sampai 23 itu memang mengamankan rumah utama. Jadi kemarin saya ke sana juga sebenarnya ngecek Pak Sutrimo kalau ngirim foto dari arah mana. Oh, ternyata dari pos di depan itu tuh ada pos keamanan memang yang berseberangan langsung dengan rumahnya Pak Febri. Oke. Jadi dapat dipastikan kalau komunikasi itu komunikasi biasa, tidak ada keluhan sama sekali. Tidak ada keluhan sakit, tidak ada apa. Bahkan pagi-pagi itu dari jam 2 dia masih jaga. Baik. Dia kan suka banget, sayang banget sama ponakannya yang masih bayi, suka minta dikirim video dan lain-lain gitu kan. Perbicaraannya biasa. Oke. Bang Saur, kalau Anda mendengar keterangan dari Mbak Aan tadi, Anda melihat begitu spesialnya Sutrimo ini di pihaknya FA sampai kemudian diminta balik lagi dari Banyumas ke Jakarta. Sementara dari pihak FA bilang bahwa dia pegawai biasa saja, bukan hal yang spesial juga sebetulnya secara status. Jelas sebagai bukti kan penggeledahan sudah terjadi. Kemudian Sutrimo adalah salah satu katakanlah asisten rumah tangga yang paling lama di rumah itu, hari ke hari, jam ke jam, detik ke detik. Desain yang mereka bilang bahwa dia menjaga rumah kosong juga desain untuk menutupi seluruh upaya-upaya yang sempurna menurut mereka untuk menutupi pembunuhan daripada saudara Sutrimo, termasuk yang dibilang klinik itu. Namun itu yang tadi dibilang Mbak Aan, yang paling standar mengapa KTP-nya mereka kemudian dikasih KTP-nya Sutrimo, tetapi yang vital, telepon, dompet, ATM dan lain-lain, kenapa tidak dikasih? Nah, semua ini adalah upaya untuk menutup-nutupi bahwa seakan-akan Sutrimo ini tidak tahu apa yang terjadi di rumah Radio Dalam yang sampai mau digeledah oleh penyidik Kortas dan Polda Metro itu tidak bisa karena dijaga tentara. Yang berikutnya bahwa kan kita juga tahu yang mengantar jenazah daripada almarhum Sutrimo. Coba bayangkan ada jaksa, Febrio, ada tentara. Ini membuktikan apakah tentara yang mengantarkan yang dibilang pensiun itu adalah bagian tentara yang menjaga. Tapi kan dibantah kalau Febrio itu bukan jaksa, Bang. Febrio bukan jaksa, hanya pekerja saja, hanya pegawai saja. Jadi begini, nggak ada terlalu relevan, justru relevan sekali itu, Tifal, tidak ada terlalu relevan dia jaksa apa tidak, tetapi dia adalah yang melekat kepada saudara Febri Ardiansyah, itu yang paling fundamental. Nggak usah kita perdebatkan tuh jaksa sebagai penuntut, tetapi dalam konteks saksi kriterianya adalah saksi yang melihat, mendengar, mengalami, itulah yang paling fundamental. Jadi nggak terlalu ada signifikannya itu jaksa penuntut umum, tetapi dia adalah jaksa, pegawai jaksa yang mengetahui detik ke detik apa kegiatan daripada Jampitsus Febri Ardiansyah, gitu saya kira. Sehingga Pak Anam, kalau menurut Anda sosok Febri Ardiansyah ini sudah harus diperiksa sebagai saksi dalam perkara Sutrimo ini? Enggak, kalau saya karena ada peristiwa penting tadi, siapa yang meminta untuk Sutrimo balik lagi ke Jakarta tadi sudah dijawab. Yang kedua ada yang penting lagi, yang mungkin bisa kita dengar dari Bu Aan. Itu kan tadi dia bilang isinya HP banyak sekali percakapan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Lah kapan terakhir sebelum dia meninggal? Komunikasinya jam berapa dan kondisinya bagaimana? Anda nggak foto, video atau apapun yang dikirim? Karena tadi kan juga kirim-kiriman video dengan ponakan barunya. Itu juga penting. Sehingga misalnya begini, analisa bahwa ada sakit, keluar busa dan sebagainya yang itu dianalisa sakit itu dengan komunikasi terakhir kita bisa tarik kerangka waktunya, apakah kondisinya sehat, baik-baik saja, terus kemudian ditemukan dalam posisi yang meninggal dan di mulutnya keluar busa. Itu penting itu. Ada nggak kayak gitu Bu Aan?
mewakili Mas Hilaf nih. Jadi tanggal 23, boleh dijawab langsung? Oke, Bu, silakan Mbak. Iya, jadi pada tanggal 23 itu tidak ada yang aneh, gitu. Jadi tidak ada keluhan, tidak ada apa. Jam 2 pagi itu dia WA, Nang udah bangun belum? Ke Hanan, dia ngecek ponakannya. Lalu kemudian dia ngirim foto ayam goreng, nasi sama lalapan. Itu jam 3.18. Udah. Kemudian jam 4 dia ngirim foto lagi, foto seolah-olah dia sedang duduk menghadap rumahnya Pak FA seperti foto biasa, ya. Sering banget ngirim foto dia sedang jaga di situ. Jadi ada minuman, ada aqua, ada motor-motor tadi yang plat nomornya salah satunya juga kemarin saya temukan itu. Tapi berbeda foto-foto, ada yang ganjil sedikit. Foto-foto yang sebelumnya dikirim dari HP Sutrimo itu tidak pernah ada stem. Tidak pernah ada stem di Jalan Radio Dalam Radio 1 nomor 15 gitu kan. Dulu-dulu polosan gitu. Nah, jam 4 itu tiba-tiba ngirim foto lagi, yaitu foto yang ada stemnya. Itu ada minumannya ya, ada terbuka ataukah enggak? Botolnya. Ya, ada aqua yang sudah dibuka dan apa, saya juga tidak tahu itu maksudnya apa gitu kan. Jadi sampai saat itu dari tanggal 13 sampai itu tidak pernah ada keluhan sakit sama sekali gitu kan. Oke. Baik-baik saja. Nah, soal foto stem itu tadi berarti juga penting ya, Pak Anam, untuk bisa digali lagi lebih dalam di situ. Iya itu kan kalau menurut Bu Aan kan sesuatu yang tidak pernah terjadi, kirim-kiriman foto. Baru di momen foto terakhir lah itu ada stemnya dan menunjukkan memang ada kondisi yang sedang makan baik-baik saja. Ya, air minumnya terbuka dan sebagainya lah. Menurut saya ini konteks paling dekat dengan almarhum ditemukan. Ini di luar konteks di TKP, di ambulan, habis itu di rumah sakit dianterin sampai ke Banyumas yang waktunya cukup lama ya Bu Aan ya. Lama sekali Pak, betul. Nggak sesuai dengan kalau kita naik naik ambulan. Iya, naik ambulan cepat. Iya. Kalau 5 jam jadi 3 jam kalau ambulan. Betul, kalau ini betul. Lebih lama ya. Lebih lama, dari 9:30 sampai jam 10 Pak. Itu juga pertanyaan kalau sekarang begitu. Waktu itu sih keluarga ketika dijawab cuma macet ya sudah gitu kan. Oke, Bang Saur, kalau Anda melihat ini semua masih ada tanda tanya seperti ini, setelah kemudian kemarin ekshumasi, polisi harus bisa melakukan apa? Karena terlalu banyak keganjilan yang terlihat di sini. Bang Saur? Bang Saur? Kami coba perbaiki dulu komunikasi kami. Terakhir saya mau pastikan dulu, saya mau butuh penegasan lagi di sini, Pak Anam. Sehingga menurut Anda kalau kemudian ponsel itu juga menjadi penting, pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah juga perlu nggak? Iya, siapapun yang terkait peristiwa ini harus diperiksa, termasuk juga Pak FA. Apapun statusnya, menurut saya untuk membuat terangnya peristiwa itu penting sekali. Karena kalau enggak, ya ini haknya juga Pak FA mengklarifikasi secara formal. Tapi sebagai penyidik harusnya polisi juga memeriksa beliau agar memang semua rangkaian peristiwa itu terangkai dengan baik dan benar. Dan ini juga kebutuhan dari keluarga. Baik. Kenapa ditelepon misalnya ya, kenapa ditelepon dan sebagainya, apa perannya dan sebagainya itu ya pihak keluarga juga penting untuk mendapatkannya dan itu tanggung jawab kewajiban dari pihak Polda Metro Jaya. Oke, Bang Saur, kalau Anda melihat Febri Adriansyah semendesak apa harus diperiksa di sini? Ya, dapat Pak. Pak Febri Adriansyah sepenting apa harus diperiksa dalam kasusnya Sutrimo ini? Oh sangat dia kan gini loh. Yang melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di salah satu TKP-nya itu Radio Dalam adalah namanya Febri Ardiansyah, mantan Jatpitsus, di mana saudara almarhum Sutrimo lama tinggal di sana. Coba bayangkan karakter daripada seorang asisten rumah tangga itu yang saya bilang, bahkan minta maaf ini, mungkin kamarnya juga dia yang mencuci, atau dia juga barangkali mencuci mobil, keluar masuk apa yang dimasukin ke mobil, jadi sangat signifikan.
sangat fundamental. Nah, oleh karena itu, dugaan saya ini salah satu saksi kunci, karena dari awal kan saudara Febri Ardiansyah ini melakukan kebohongan, misalnya ketika dia konferensi pers bahwa saya masih melakukan masih jaksa agung Baik. pidana, masih lakukan pekerjaan. Nah, ini juga dikatakan bahwa rumah saya di Sentul itu rumah saya, tapi sekarang saya pemilik. Untuk petunjuk bagaimana upaya untuk menutupi, dan saya pastikan analisis saya yang dibilang tempat kecantikan itu, desain mereka barangkali membuat skenario seakan-akan almarhum ini adalah kerjaannya yang dibilang rumah kosong itu. Sementara lama sekali kerjaan rumah kosong, emang berapa ratus rumahnya Febri Ardiansyah harus dijaga hari ke hari, itu berganti rumah kosong. Sudah kami tangkap itu poinnya pasti di situ. Konstruksi menutupi, gitu loh, Tifa. Oke, thank you Bang Saur Siagian, terima kasih. Pak Khairul Anam dan Mbak Aan, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore, terima Terima kasih. kasih.